Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk dapat beribadah kepadanya. Semoga ibadah salat maghrib kita, salat sunnah, zikir dan doa kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa di antara makna yang sederhana yang kita pahami, melaksanakan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah dan Rasul-Nya larang. Tidak ada bekal yang terbaik untuk kembali kepada Allah, menuju kepada garis kematian kita masing-masing kecuali bekal takwa. Harta, pangkat, jabatan, istri, anak akan kita tinggalkan. Maka bekal yang paling utama bekal takwa, seperti firman Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah berpesan, berbekallah kalian. Ingat kata Allah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal, orang-orang yang normal, yang sehat. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita akan mengkaji tentang bulan Muharram. 2 pekan lagi ibu-ibu kita akan sampai pada bulan Muharram. 2 pekan lagi kita akan sampai kepada tahun baru Hijriyah 1448 Hijriyah. Dan membahas tentang bulan Muharram ini bagian dari usaha kita untuk menjaga akidah kita. Karena masih ada orang Islam yang keliru menyikapi datangnya bulan Muharram, atau dalam kalender Jawa namanya bulan Suro. Ini kita kaji supaya kita membebaskan dari keyakinan yang keliru menyikapi bulan Suro atau bulan Muharram. Ya rahimakumullah, ketika kita bicara bulan Muharram adalah bulan pertama kalender Hijriyah. Kalau kita bicara tahun Hijriyah kalender Islam, maka kita harus pahami sejarahnya. Mengapa penanggalan dalam Islam itu disebut dengan tahun Hijriyah atau kalender Hijriyah? Secara singkat, sesungguhnya di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar radhiyallahu an, umat Islam belum punya kalender sendiri. Kalau bulan-bulan sudah dikenal nama-nama bulan, tapi tahun belum ada. Sementara bangsa lain, agama lain sudah ada kalendernya. Sehingga ketika Islam berkuasa dengan wilayah yang sangat luas, salah satu wilayah itu sudah sampai ke Irak, ke Basrah. Yang di situ gubernurnya bernama Abu Musa al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia bingung ketika datang surat dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di kota Madinah. Mana dulu yang harus ditindaklanjuti surat dari Khalifah ini? Karena terkadang surat itu datangnya nggak sesuai urutan. Karena yang membawa kurirnya itu boleh jadi di perjalanan telat, sakit, hewannya tunggangannya mati. Sehingga ketika dapat surat, Abu Musa bingung, ini hanya menyampaikan bulan Sa'ban, tapi Sa'ban tahun berapa ini? Nah, jamaah rahimakumullah, sehingga Abu Musa al-Ansari kirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab di kota Madinah, pusat Islam saat itu, minta supaya umat Islam ini punya kalender, punya tanggalan sendiri, supaya
urusan bernegara ini tertib. Lalu Umar bin Khattab memanggil sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup, musyawarah. Tentu ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, yang lain-lain kumpul. Disitulah jamaah rahimakumullah ada yang mengusulkan gimana kalau tahun pertama umat Islam ini tahun lahirnya Nabi. Ada yang menyanggah, jangan, persis orang Nasrani, kalendernya tahun pertamanya mengikuti lahirnya Nabi Isa, Yesus, kata mereka. Jangan menyerupai mereka. Lalu ada yang mengusulkan gimana kalau tahun wafatnya Nabi. Ada yang menyanggah, jangan, itu mirip kaum Majusi, para penyembah api, orang Persia, Iran zaman dulu. Lalu ada yang mengusulkan, gimana kalau tahun pertama kita tetapkan tahun hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah berdasarkan dalil yang diambil oleh para sahabat, potongan ayat Quran surah Taubah ayat 108. La masjidun ussasa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqun an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa yang pertama kali adalah Masjid Quba. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi sempat berhenti di suatu wilayah namanya Quba. Di situ beliau membangun masjid pertama yang merupakan masjid takwa. Artinya adalah bahwa di tempat itu Nabi bisa beribadah dengan tenang. Kalau di Mekah diganggu kafir Quraisy. Nah, sambungan ayat ini min awwali yaumin ahaqqun an taquma fi. Sejak hari pertama adalah lebih patut kamu untuk sholat di dalamnya. Sahabat Nabi memaknai sejak hari pertama pada ayat tadi adalah hari pertama kedatangan Nabi di Quba. Dulu masih di luar kota Madinah. Sekarang sudah masuk dalam wilayah kota Madinah. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah asal memberikan nama penanggalan tahun umat Islam dengan sebutan kalender Hijriyah. Berawal dari hijrahnya Nabi dan Nabi berhenti di Quba membangun masjid. Nah, jamaah rahimakumullah, sehingga kita kenal tahun orang Islam, tahun kita itu tahun Hijriyah. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kemudian jamaah rahimakumullah, rapat dilanjutkan. Kalau kita ambil sepakati bahwa tahun pertama umat Islam, tahun satunya adalah hijrahnya Nabi, momentumnya. Lalu bulan apa yang pertama? Jamaah rahimakumullah, musyawarah lagi, banyak usulan. Ambil singkat saja sejarahnya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengusulkan kita tetapkan saja bulan pertama itu Muharram. Karena orang Arab zaman dulu juga menjadikan Muharram, dulu namanya bukan Muharram. Yang memberi nama Muharram itu Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti termasuk bagian dari keistimewaan bulan Muharram. Karena Muharram Allah memberi namanya mengganti yang tadinya di masyarakat Arab bulan itu disebut dengan Safar Awal. Dulu namanya Safar Awal, diganti oleh Allah Safar Awal dengan bulan Muharram. Sehingga Muharram dikenal dengan sebutan Syahrullah, bulannya Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi Utsman bin Affan mengusulkan bulan pertamanya bulan Muharram atau dulu namanya Safar Awal, karena bangsa Arab biasanya menetapkan itulah bulan pertama. Alasannya yang kedua, kenapa menetapkan Muharram atau Safar Awal sebagai bulan pertama tahun Hijriah? Karena umat Islam baru saja menyelesaikan haji di bulan terakhir Zulhijjah. Jadi Islam ini kita tahu bunyal Islamu ala khamsin.
rukun Islam, bangunan Islam itu 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamas shalah, wa itaiz zakat, wa shaumur ramadan, wa hajjil baiti man istata'a. Jadi yang kelima, yang terakhir, syariat Islam adalah pergi haji. Dan pelaksanaan haji terakhir itu di bulan Zulhijjah. Jamaah rahimakumullah, itu alasan yang kedua, bahwa syariat Islam sempurna ketika haji ditunaikan bagi yang mampu, berarti selesai. Sehingga mengawali tahun barunya diawali dengan bulan berikutnya, bulan Muharram. Jamaah rahimakumullah, itu diantaranya. Banyak alasan lain disampaikan para ahli sejarah mengapa kalender Hijriah bulan pertamanya Muharram. Nah, kemudian kita akan bicara Muharram. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, Muharram keutamaannya adalah salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan, yang disucikan. Allah sendiri yang menetapkan inda iddatas syuhuri indallah isna asara saran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun itu jumlahnya 12 bulan. Allah bicara umum, setahun itu 12 bulan. Itulah ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun 12 bulan ketetapan dari Allah. Minha arba'atun hurum. Firman Allah lanjutkan ayat ini, di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan yang dimuliakan, bulan-bulan haram. Zalika dinul qayyim, inilah ketetapan agama yang lurus, kata Allah. Gak usah dirubah-ubah lagi, ini ketetapan Allah. 4 bulan ini bulan yang dihormati, bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan. Zalika dinul qayyim fala taslimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzolimi diri kalian di 4 bulan itu. Di antara tafsirnya, jangan kalian berbuat dosa dan maksiat di 4 bulan itu, karena ancaman hukumannya jauh lebih keras dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dikatakan bulan haram, bulan yang dimuliakan. Dikatakan bulan haram, bulan yang diharamkan berperang, bertikai, bermusuhan. Bulan yang larangannya untuk berbuat dosa lebih keras dibandingkan bulan-bulan yang lain. 4 bulan ini salah satunya bulan Muharram. Artinya kalau kita berbuat dosa di 4 bulan yang Allah muliakan ini, maka ancaman hukumannya lebih keras, beda dengan bulan yang lain. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu Rasulullah menjelaskan, Allah bicara tentang hal umum. 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, yang diharamkan berperang kecuali mempertahankan diri. Dan orang-orang kafir Quraisy paham juga kalau tiba bulan itu stop, gencatan senjata. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu Nabi menjelaskan 4 bulan tadi. Kata Nabi SAW, salasun mutawaliyah, 3 bulannya berturut-turut, berurutan. Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Yang keempatnya mana? Wa Rajabu Mudhar allazi baina Jumada wa Sa'ban. Yang keempatnya terpisah, yakni bulan yang terletak antara Jumadil Akhir dan bulan Sa'ban, namanya bulan Rajab. Nah, jamaah rahimakumullah, sekarang saya tanya, coba sebutkan 12 bulan dalam kalender Hijriah. 50.000 duit Pak Ketua. Hafal?
Padahal ini bagian dari syiar agama kita. Padahal dulu kalau kita baca kalender zaman dulu kala, kita nggak kenal buat hari Minggu itu nggak ada. Nggak ada. Kalender-kalender zaman dulu itu hari Ahad, Isnin. Dulu mak-mak orang tua kita di kampung nggak ada nyebut hari Minggu. Hari Ahad, hari Isnin. Salas. Hafal bu? Nggak hafal, apa boleh buat ya. Nanti sebelum kiamat tiba, Islam akan kembali berjaya seperti dulu pernah berjaya. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, hampir 2/3 dunia dikuasai oleh Islam. Seluruh aturannya mengikuti aturan Islam. Dan nanti kata Rasulullah, sebelum kiamat kubro, Islam akan kembali menguasai seluruh dunia. Seluruh aturannya menggunakan cara Islam, termasuk kalendernya. Kita sebagai umat Islam jangan sampai nggak paham, jangan sampai kayaknya kita ini ikut kalender Masehi terus nanti. Maka dari itu kita hafal dan kita ajari sama anak cucu kita. Dulu namanya Safar Awal, Allah menggantinya dengan Muharram. Muharram dulu Safar Awal, Safar Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dulu di zaman sahabat dipakai bukan hanya urusan ibadah, urusan kenegaraan wajib pakai kalender Hijriah. Ya, rahimahumullah. Dan berbeda memang dengan kalender Masehi. Kalau kalender Hijriah jumlah hari setahun itu 354 hari. Tahun biasa. Kalau tahun kabisat, tahun yang bisa dibagi 4 jumlahnya 355 hari. Beda dengan Masehi 360 hari. Beda. Aja rahimahullah. Maka perbedaan tahun Masehi, tahun Hijriah itu dalam jangka waktu 3 tahun itu bedanya, kalau saya mudah-mudahan nggak keliru, adalah 90 hari. Nanti makin lama makin jauh perbedaan itu. Maka kalau kita lihat hari ini 2026, ya, Hijriahnya 1447. Dan nanti saya katakan tadi tiba waktunya Islam kembali menguasai dunia, seluruh penanggalan akan kembali kepada tahun Hijriah. Bulan-bulannya disebut dengan bulan Qamariyah yang 12 bulan tadi. Nah, jamaah rahimakumullah, istimewa pertama Muharram, salah satu bulan yang Allah muliakan. Yang kedua, apa sih istimewa Muharram? Muharram adalah bulannya Allah, Sahrullah. Mana dalilnya? Kata Nabi, afdalu siyamu ba'da Ramadan siyamu Sahrullah al-Muharram. Puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yakni di bulan Muharram. Sampai-sampai Allah menyebut nama bulan ini dinisbatkan kepada nama Allah, seperti Allah menyebutkan Ka'bah itu Baitullah. Bulan ini Syahrullah. Ini untuk memuliakan, seperti Allah memuliakan Ka'bah, itu sebutannya Baitullah. Ini bulan Muharram, berminggu lagi Syahrullah, bulannya Allah. Kata para ulama, kenapa Allah menisbatkan kepada namanya pada bulan ini untuk memuliakan bulan Muharram? Jamaah rahimakumullah, yang ketiga, apa sih keistimewaan Muharram atau bulan Syura dalam kalender Jawa? Muharram disebut juga dengan Syahrul Asam, bulan yang sepi
senyap, sunyi. Kenapa? Diharamkan berperang. Nggak ada bunyi dentingan pedang orang berperang. Nggak ada maksiat, sepi, senyap. Maka disebut juga Syahrul Asom. Karena orang kafir Quraisy pun meyakini di bulan yang disucikan mereka takut juga membuat dosa di bulan-bulan itu. Jazakumullah. Kemudian yang keempat, ketika kita bicara Muharram, apa sih keistimewaannya Muharram? Di bulan Muharram itu ada satu hari yang paling mulia. Nah, kawan-kawan ingat hari apa? Hari keberapa? Oke, balik ke belakang. Ketika kemarin Zulhijjah, hari yang paling mulia, Zulhijjah itu hari keberapa? Sehari aja. Hari ke-9. Disebut hari apa itu? Hari Arafah. Kata Nabi, tidak ada hari yang Allah paling banyak membebaskan hambanya dari azab api neraka kecuali pada hari Arafah, hari ke-9. Itu yang paling mulia. Maka iblis dan bala tentaranya menangis gerung-gerung tanggal 9 Arafah itu. Kenapa? Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Kata para ulama, bukan hanya mereka yang sedang wukuf di Arafah, juga termasuk yang di luar Arafah di Indonesia ini, yang dia memanfaatkan hari Arafah dengan puasa Arafah, dengan banyak sedekah, dengan banyak zikir, dengan banyak takbir, tahlil, tahmid. Nah, kalau di bulan Zulhijjah hari yang paling puncak tanggal 9 disebut hari Arafah, Yaumi Arafah. Pertanyaannya, kalau bulan Muharram tanggal berapa? Ngopi dulu biar otaknya agak lancar dikit, ingat-ingat tadi buku itu apa ya. Ingat-ingat dulu waktu di madrasah kita, zaman masih kecil dulu. Pagi kan sekolahnya SD kalau kami di kampung dulu ya. Pagi sekolahnya SD, siang sekolahnya madrasah ibtidaiyah di kampung zaman dulu ya. Tanggal berapa kira-kira? Nah, nggak ada yang jawab ya. Takut salah, ya salah nggak apa-apa ya. Zulhijjah yang paling mulia, paling puncak tanggal 9 Yaumil Arafah. Muharram yang paling utama tanggal Kopi dulu biar jelas. Alhamdulillah, biar otaknya agak lancar lagi. Tanggal berapa, Bu? Tanggal 10. Disebut hari apa? Disebut hari apa? Salah, itu peristiwanya. Disebut hari apa? Hari ke-10 Muharram itu? Lupa? Lupa Ustaz, lagi makan bakwan ya. Hari Asyura. Nah, jamaah rahimahumullah, kalau Zulhijjah tanggal 9, Muharramnya yang paling puncak tanggal 10. Yaumul Asyura, hari ke-10. Kenapa dia menjadi istimewa? Banyak peristiwa besar tadi yang dia sebutkan, salah satunya Adam diturunkan ke bumi. Apalagi Nabi Yunus keluar dari ikan. Apalagi ada banyak peristiwa penting di tanggal 10 Muharram sehingga ia menjadi hari yang paling puncak. Coba ingat-ingat, kenapa orang Yahudi juga puasa hari ke-10? Ingat tidak? Kan ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi lihat kok tiap tanggal 10 Muharram orang-orang Yahudi puasa. Ditanya sama Nabi, ngapain kau orang puasa? Bukan Yusuf. Lupa. Yang membelah
di tanggal 10 Muharram hari Asyura, Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan. Apalagi lupa pelajaran madrasah zaman dahulu kala ya. Banyak pikiran Ustaz. Sawit turun, beras naik, jadi langsung. Nabi Yakub disembuhkan dari buta. Ya. Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Apalagi Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari pembakaran Raja Namrud. Jadi banyak peristiwa-peristiwa penting di tanggal 10. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, ada juga peristiwa sedih di tanggal 10. Apa coba? Kopi dulu, jaringan. Peristiwa sedih yang hari ini diperingati oleh orang-orang Syiah. Dengan memukul-mukul badan dengan ranting, dengan pisau. Apa coba peristiwanya? Ingat kan? Lupa. Terbunuhnya cucu Nabi, siapa namanya? Husain di padang Karbala. Sembelih kepala cucu Nabi dijadikan bola. Maka orang-orang Syiah sedih. Tiap hari Asyura mereka menyakiti dirinya. Dan tiap tahun ratusan mati di Iran itu karena mereka merayakan hari Asyura dengan cara menyakiti dirinya. Ya YouTube. Anak kecil bayi beset palanya pakai pisau keluar darah. Orang-orang dewasa ngobukin badannya pakai rantai, pakai pisau, pakai cambuk. Kenapa? Kata mereka sedih kenapa tidak bisa membantu Husain, nggak bisa nolong Husain. Dan jelas ya, dalam Islam nggak ada itu, ya, nggak ada perayaan Asyura itu disuruh menyakiti diri. Atau sebaliknya, kelompok yang lain mengadakan Asyura sebagai hari raya, hari kegembiraan. Bikin kue kayak kita lebaran Idul Adha kemarin. Ya ada. Dalam Islam Asyura hari mulia yang diperintahkan berpuasa. Puasa sehari boleh, 2 hari boleh. Puasa Tasu'a dan puasa Asyura 9 dan 10 atau 9, 10, 11 atau 10 dan 11 atau cukuplah hari ke-10. Apa yang kita dapatkan? Yukaffiru sanatil madiyah. Allah mengampuni dosamu setahun yang telah lalu. Kenapa ditambah tanggal 9 tanggal 10 kata Nabi? Untuk menyelisihi dengan orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi juga puasa hari ke-10? Mereka bersyukur, bergembira karena Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Kata Nabi, kalau begitu tahun depan kalau umur saya panjang, kita harus berbeda dengan Yahudi. Kita tambahkan puasanya hari ke-9 dan 10 atau 10 dan 11. Nah, jamaah rahimahullah. Baik, itu diantara peristiwa-peristiwa penting pada bulan Muharram. Baik di tanggal 10-nya atau di luar tanggal 10. Ada peristiwa yang menyenangkan, ada juga yang menyedihkan. Tapi buat umat Islam menyikapinya dengan cara puasa sunnah, atau pada hari ke-10 itu memberi kelapangan kepada keluarga, memberi makan kepada orang lain, atau menyantuni anak yatim, terserah. Nggak kuat puasa, maka gunakan kesempatan tanggal
kepada orang lain atau memberi kelapangan kepada keluarga. Ma, ini hari Asyura, jatah belanja biasanya 100.000, hari ini ayah kasih 200.000. Kalau lebih ya, menghormati hari Asyura. Kata Nabi, man wasa 'ala nafsi wa ali yauma Asyura wasa Allah alaihi sa'ira sanati. Barang siapa memberikan kelapangan bagi dirinya dan bagi keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan memberi kelapangan baginya sepanjang tahun itu. Jadi uang jajan, uang belanjanya ditambah pada hari itu. Ya, kalau ada, ya, kalau nggak ada ya nggak boleh buat. Jadilah yang ada itu. Ini kalau ada. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu apa lagi? Membantu orang lain, ngasih makan orang lain, apalagi menyantuni para janda dan orang-orang miskin, apalagi menyantuni anak yatim. Kalau di kampung-kampung itu biasanya menyantuni anak yatim, mereka kumpul. Ya. Jadi jangan pelit pada tanggal 10 Asyura itu, manfaatkan, karena itu hari yang istimewa. Baik, ya rahimakumullah. Cukup 4 saja, masih banyak keistimewaan bulan Muharram yang puncaknya tanggal 10. Selanjutnya, ya rahimakumullah, kita akan bicara tentang kekeliruan menyikapi bulan Muharram atau bulan Syuro. Keliru memahami tentang bulan Muharram. Ya rahimakumullah, yang pertama kelirunya adalah meyakini bulan Muharram atau bulan Syuro adalah bulan keramat, bulan bala, bulan sial, bulan bencana, bulan angker, bulan serem. Ini parah betul. Zaman dulu saking belum pahamnya, sengaja dibikin film-film menjelang bulan Syuro itu. Judul filmnya Malam Satu Syuro. Siapa pemerannya? Suzana. Ini tua-tua masih ingat. Yang tua nontonnya di Garuda, ya tuh. Yang setengah tua nontonnya di Bumi Jaya. Yang agak muda dikit di Sinema. Tiga-tiganya sudah almarhum. Masih ada? Nggak ada lagi. Jadi Suzana sama Berry Prima. Jadi ini pendangkalan akidah. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang sadar. Keliru. Meyakini Syuro adalah bulan sial, bulan angker, bulan serem, itu jatuh dalam kesyirikan. Namanya syirik tatoyun atau syirik tiyaroh. Dalam Islam tidak ada bulan yang serem, tidak ada bulan sial, semua bulan baik, tapi ada bulan yang lebih baik. So far baik, Rabiul Awal baik, Rabiul Akhir baik, tapi Muharram lebih baik, Ramadan lebih baik. Dalam Islam tidak ada hari sial, semua hari baik, tapi ada hari yang lebih baik. Senin, Selasa, Rabu, Kamis baik, tapi Jumat lebih baik. Dalam Islam tidak ada angka-angka sial 4, 13 yang tidak ada, semua angka baik, tapi ada angka yang lebih baik. Di antaranya kata pendapat ulama angka 7 karena tawafnya 7 putaran. Jadi meyakini bahwa Muharram atau Syuro bulan bala, bulan bencana, kalau keyakinan itu ada di hati kita, kita telah jatuh dalam syirik tatoyun. Apa itu? Merasa sial karena sesuatu, berprasangka buruk terhadap sesuatu, berprasangka buruk bahwa bulan Syuro ini akan banyak bala bencana. Itulah yang namanya syirik tiyaroh atau syirik tatoyun. Sementara kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Nabi sampai 3 kali bilang untuk menegaskan. Tiyaroh itu syirik, tiyaroh itu syirik, tiyaroh itu syirik.
mobil di luar, barang sudah naik mau berangkat ke Palembang. Contoh ya. Tiba-tiba kunci pintu itu piring dirak jatuh, komprang. Apa itu Pak? Piring jatuh. Tanda-tanda ini. Jadi gimana ya? Batalin aja besok. Kalau kita mati dalam keyakinan seperti itu, pasti kita masih membawa kesyirikan dalam hati kita. Dan syirik dosa yang tidak ada ampunannya. Allah mengampuni seluruh dosa seluas langit dan bumi kecuali dosa syirik. Dan Nabi saya sampaikan tiarah itu syirik. Kadang orang tiarahnya dengan suara, dengar suara burung hantu malam, nah dia mati. Besok itu bener, nah kan saya dengar bener, mantap kamu ya, saya gitu loh. Kata Nabi apa? Laisa minna man tatayyuru aw tatuhiru. Bukan golongan kami orang yang berprasangka buruk, merasa sial, atau orang yang membenarkan orang lain yang berprasangka buruk. Bener kok, yakin saya. Iya, saya juga percaya sama kamu dan sama dua-duanya. Laisa minna, ancamannya keras. Bukan golongan kami, kata Nabi. Bukan umat Muhammad, misalnya orang yang percaya bahwa ada suara, ada hari, ada bulan, ada tahun, ada tanggal yang mendatangkan kesialan. Dalam Islam tak ada. Jawab rahimakumullah. Tatoyur persis seperti orang kafir Quraisy dulu. Tatoyur itu asal katanya toir. Toir itu burung. Orang kafir Quraisy dulu, bangsa Arab, kalau dia mau jalan jauh, dia lambungkan burungnya. Burung disiapin di sangkarnya, lemparkan. Terbang kemana dia? Ke kanan, aman, berangkat kita. Go. Terbang kemana burungnya? Ke kiri, jangan berangkat, sial dia jalan. Dan setiap suku daerah punya tatoyur masing-masing. Ada orang yang meyakini mimpi giginya copot tanggal. Oh, ada keluarga yang mau mati. Banyak sekali keyakinan yang salah. Dalam hal ini yang kita kaji, salah dalam menyikapi bulan Muharram, dianggapnya sebagai bulan Badar. Ketika menganggap itu bulan Badar, bulan bencana, akhirnya mengadakan ritual-ritual, amal-amal yang katanya untuk melindungi, menjaga dari bencana yang bakal datang. Contoh ritualnya, semedi diloteng, setapa dibuang, mandikan keris, mandikan kembang, pasang sesajen, ngirim, melarungkan kepala kerbau ke laut, nanam kepala kambing di ujung kampung, lelean begadang sampai pagi. Kok kamu orang tidur? Ini malam 1 subuh, jaga-jaga. Jawab rahimahullah. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Ya kan sudah pada ngaji. Mohon ampun kepada Allah. Kalau pernah punya keyakinan seperti itu, buang jauh-jauh. Di Lampung Utara ini saya masih menemukan beberapa tempat seperti itu. Ya, desa-desa di atas itu mengadakan ritual dalam rangka bersih desa, menjaga desa. Nauzubillah. Ya, jangan tinggalkan, karena Nabi sudah katakan laisa minna man tatayyara aw tutayyiru. Bukan golongan kami orang yang meyakini adanya tatoyur atau membenarkan orang lain yang ada tatoyur. Enggak, kok saya tahu kalau enggak begitu pasti lagi. Oh iya, nah udah membenarkan kita. Banyak sekali perilaku praktek ritual yang itu sesungguhnya adalah berbau kesyirikan. Masang sesaji di bawah pohon. Dulu saya punya video yang betapa di sungai ini untuk menjaga kampung. Malam ini kita nggak tidur, begadang. Kalau di seberang lebih parah lagi ya, mengelilingi keraton, nggak boleh ngomong. Apa? Ini bulan Suro, bulan Badar. Baik, yang kedua, ketika salah menyikapi bulan Muharram, bulan Suro, dianggap bulan
Kok nggak jadi pestanya? Apa jangan ini bulan bala, nanti tamu nggak datang hujan betul. Nah, jamaah yang Allah salah dalam menyikapi memahami ritual aneh-aneh akhirnya pada takut jalan jauh. Jadi nggak kita ke Bandung, jangan nantilah lewat bulan ini. Sahabat ini bulan bala, nanti kita dapat kecelakaan dan sebagainya. Alhamdulillah. Maka kata Rasulullah tadi, wa ma minna illa walakinnallah yushibuhu bitawakkul. Tidaklah seseorang pasti pernah ada di hatinya rasa akan datang sial, rasa kaburuk, tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal kepada Allah. Berangkat ya, berangkat bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Masih juga di perjalanan dapat musibah sudah takdir Allah, bukan karena bulan Suro. Ucapkan qadarullah wa masa'a fa'al. 1 2 3. Qadarullah wa masa'a fa'al. Ya hafal kan? Qadarullah, coba. Qadarullah Wa masa'a fa'al. Qadarullah wa masa'a fa'al. Qadarullah wa masa'a fa'al. Itu perintah Nabi. Kalau kamu sudah ikhtiar, sudah hati-hati, masih juga bala datang kepadamu, kata Nabi, ucapkanlah qadarullah wa masa'a fa'al. Ini sudah merupakan takdir Allah. Allah berbuat sesuai kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kalau engkau katakan lau, coba tadi juga kata saya nggak begini nggak? Oh, itu mendatangkan kemurkaan Allah. Bener kan kata saya? Nah, ikut sih kamu orang. Ini kan bulan bala, masih ngotot mau jalan jauh. Ayo kan ucapan kita. Kalau itu yang kita ucapkan, Allah murka. Dan itu mendatangkan permusuhan antar sesama kita. Banyak kejadian dia rahimahullah. Ketika ayahnya sakit keras, kata abangnya, kita bawa ke Cipto aja deh, nggak usah bang, udah parah ayah ini. Enggak lah, kawan saya dulu bapaknya gini, Cipto sembuh dia. Nggak usah lah bang, ini udah berat betul, kita bawa ke sana tambah tersisa, kita tunggu aja, kita bimbing dia. Akhirnya meninggal ayahnya, abangnya ngamuk. Bener kan mau ikut kata saya bang orang ini. Ujungnya berantem kakak beradik. Gunanya ngaji jamaah, biar paham kita dengan agama ini sehingga nggak ada lagi ungkapan coba ikut kata saya. Kalau sudah kejadian, ucapannya tadi qadarullah wa masa'a fa'al. Ini sudah ketetapan Allah. Lega, sehat pergi dia, oh paham dia dengan agama. Tapi kalau mengatakan, nah kan nggak denger sih kata saya, udah ribut itu. Jamaah rahimakumullah. Jadi jangan sampai salah menyikapi bulan Muharram atau bulan Suro. Bulan Muharram bulan mulia, bulan Allah, bulan penuh dengan kesunyian, bulan yang banyak peristiwa agung di dalamnya. Apa yang dilakukan? Puasa sunnah, tasu'a dan asuro. Nggak mampu puasa, memberikan makanan kepada orang lain, apalagi melapangkan makanan minuman di rumah tangga masing-masing sesuai kemampuan. Apalagi boleh nyantuni anak yatim, janda-janda miskin di hari ke-10 itu, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian jangan keliru menyikapinya. Jangan ada lagi keyakinan bahwa Suro itu bulan serem, bulan angker, bulan bala, bulan siap, bulan bencana, buang jauh-jauh. Dalam Islam semua bulan baik, tapi ada yang lebih baik. Gak ada bulan siap, gak ada bulan. Kemudian tidak ada lagi kekhawatiran nggak mau mendirikan rumah, nggak mau jalan jauh, nggak mau pesta hajatan, tunggu lewat bulan ini. Alhamdulillah kota bumi nggak ngerti lagi
lagi sekarang. Bulan Suro juga pesta di mana-mana ya. Udah paham mereka, nggak ada ketakutan. Dulu masih banyak yang nggak mau. Sekarang dengan dakwah ini alhamdulillah banyak yang udah paham. Oh, nggak ada hubungan. Demikian ya rahimakumullah. Mudah-mudahan pemahaman kita tentang tahun baru Hijriyah dan tentang bulan Muharram sesuai dengan syariat agama kita. Dan penutupnya, jangan melakukan amal-amal yang tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya berkaitan dengan bulan Muharram. Nanti di medsos muncul kiriman, barang siapa puasa akhir Zulhijjah dan awal Muharram, maka dia telah mengakhirkan tahun dengan ibadah puasa. Mengawal puasa maka Allah ampuni dosanya 50 tahun. Itu hadis palsu. Nanti tunggu sebentar lagi banyak sekali hadis-hadis dikirim ke grup itu. Orang siapa begini begitu, jangan mudah diikuti. Cek tanya dulu, WA dulu sama ustaz-ustaz kita, benar nggak hadis ini? Karena nanti banyak ya kirim-kirim orang hanya sini, mana ada. Ini ciptaan siapa hadis ini? Ya. Salah dalam beribadah menyikapi bulan Muharram. Ya. Beribadah hanya sesuai dengan hadis sahih, amalkan. Ya. Demikian kita tutup kajian dengan